Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Guru Selamat Channel. Untuk pertama kalinya saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu Guru yang telah menerima notifikasi undangan program PPG dalam jabatan tahun 2022. Semoga semuanya berjalan lancar, lulus, amin, amin, amin. Bapak Ibu Guru, pada saat pertama kali pengguna yang terundang sebagai calon peserta PPG dalam jabatan mengakses SIM PPG, peserta akan diminta untuk melengkapi biodata diri dan mengunggah berkas-berkas pendukung. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk melengkapi biodata diri. Yang pertama, silakan Anda login ke dalam SIM PPG menggunakan akun dengan email dan nomor UKG Anda. Saat pertama kali mengakses SIM PPG, akan ditampilkan notifikasi status data persyaratan PPG dalam jabatan 2022. Apabila data Anda sudah memenuhi persyaratan, maka Anda diwajibkan untuk melengkapi biodata diri dan berkas pendukung. Baik Bapak Ibu, kita klik tombol lengkapi profil yang warna biru yang sudah saya kotak dengan lingkar merah. Nah, di situ sistem akan menampilkan jendela konfirmasi pendaftaran. Pilih iya untuk melanjutkan pengisian profil. Oke, kita masuk pada profil biodata diri. Jadi, saat kita belum mengunggah berkas, kita belum mengisi status kita, persyaratan kelengkapan data kita, ya, untuk biodata diri di situ masih tanda seru. Linearitas juga tanda seru, bidang studi PPG, berkas pendukung juga tanda seru. Pastikan Anda melengkapi semua persyaratan kelengkapan data agar Anda melakukan proses pengajuan berkas. Jadi nanti saat kita sudah melakukan unggah berkas dan pengisian biodata diri, maka semua yang tanda seru itu akan berubah menjadi centang warna hijau. Oke, untuk yang pertama kalinya kita akan dibawa kepada unduh berkas. Berkas yang diunduh ini adalah dokumen format surat fakta integritas. Nah, silakan diunduh, kemudian diisi sesuai dengan kenyataan yang ada, kemudian dibubuhi materai 10.000. Di bawahnya terdapat biodata diri, linearitas, bidang studi PPG, dan berkas pendukung. Itu yang harus kita isi semua dan kita sertakan berkas pendukungnya. Oke, kita klik satu persatu mulai dari biodata diri. Nah, setelah biodata diri kita klik, maka tampilannya akan berubah seperti itu. Di biodata diri ini, nama, kemudian jabatan apabila Anda berada di pendidikan sekolah dasar. Apabila Anda guru kelas, maka silakan di situ ditulis guru kelas. Misalkan PJOK, ditulis PJOK. Kemudian jabatan fungsional. Apabila Anda belum PNS, maka cukup di strip saja. Tapi apabila Anda PNS, maka jabatan fungsional ini disesuaikan dengan SK Jabunga. Kemudian untuk gelar belakang, diisi sesuai dengan ijazah terakhir Bapak Ibu, ya, misalkan SPD, MPD, dan lain sebagainya. Begitu juga gelar depan menyesuaikan dengan ijazah. Informasi rekening, di situ di scroll sudah ada nama-nama bank, silahkan pilih salah satu sesuai dengan yang Anda punyai. Lalu nama pemilik rekening otomatis itu diisi dengan nama Anda. Terus kontak, nah kontak ini juga penting, kontak ini jangan sampai terlewatkan. Nomor HP, silahkan ditulis nomor HP Anda semua, serta alamat email. Alamat ini nantinya akan digunakan berlanjut setelah kita mengikuti program PPG. Oke, setelah biodata diri selesai, maka kita masuk ke linearitas S1 D4 dengan bidang studi PPG. Kita lengkapi data linearitas
Oke, kita ke data linearitas. Di situ kita isi perguruan tinggi, misalkan saya adalah universitas terbuka, maka kita tuliskan di dalam data linearitas ini kita mengacu pada ijazah yang telah kita miliki. Oke, setelah perguruan tinggi di situ ada program studi pendidikan guru sekolah dasar, tahun lulus kita isi. Kemudian jenjang bidang studinya kita isi apakah SD, SMP, SMA, SMK, SMA sama ya. Kemudian bidang studinya apa, PGSD atau apa, di situ sudah ada pilihannya. Tinggal Bapak Ibu cari. Kemudian kita ke unggah ijazah. Nah, unggah ijazah ini seluruhnya maksimal 1,5 MB. Jadi pindaian kita atau scanan kita tidak boleh kurang dari 20 KB dan tidak boleh lebih dari 1,5 MB. Kemudian klik simpan apabila sudah selesai. Di menu selanjutnya kita berlanjut ke ubah bidang studi PPG. Di situ terdapat data bidang studi PPG. Di situ saya pilih pendidikan guru sekolah dasar. Kita lanjut ke berkas pendukung. Jadi berkas yang harus kita siapkan adalah ijazah, SK pengangkatan pertama, SK pangkat terakhir, SK pembagian tugas mengajar, serta fakta integritas. Oke, kita ke pindaian SK pengangkatan pertama. Di situ tertulis hasil pindai atau scan SK pengangkatan pertama yaitu TMT awal mengajar. Scan asli atau fotokopi legalisir Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten Kota. Jadi, saya sarankan di sini yang di-scan adalah asli. Karena apabila yang di-scan adalah fotokopi, maka harus legalisir tingkat Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten Kota. Nah, ini misalkan Bapak Ibu adalah tenaga P3K yang lulus bulan kemarin atau lulus tahun 2021, maka TMT SK atau TMT awal mengajar berarti kita menggunakan SK dari kepala sekolah atau SK GTT. Pindaian SK pengangkatan atau kenaikan pangkat terakhir. Di sini yang kita unggah adalah hasil pindai atau scan SK kenaikan pangkat terakhir bagi guru PNS. Atau SK pengangkatan 2 tahun terakhir bagi guru non-PNS. Nah, SK tersebut dilegalisir oleh yang pertama, Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten Kota. Ini untuk PNS. Terus yang kedua, Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten Kota untuk PNS yang ditugaskan sebagai guru oleh pemerintah daerah atau yang diberi kewenangan. Yang ketiga, Ketua Yayasan apabila ini adalah guru tetap yayasan. Dan yang keempat, Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten Kota atau BKD untuk guru bukan PNS di sekolah negeri yang memiliki SK dari pemerintah daerah atau yang diberi kewenangan. Itu yang harus kita upload pada kenaikan pangkat terakhir. Kita masuk pada pindaian SK pembagian tugas mengajar. Di sini yang harus kita unggah adalah hasil scan SK pembagian tugas mengajar 2 tahun terakhir. Berarti tahun 2020, 2021, dan 2021-2022. Asli atau fotokopi. Jika asli, maka cukup dipindai. Apabila fotokopi, harus legalisir kepala sekolah. Kemudian fakta integritas yang sudah kita unduh tadi, kita unggah di sini. Ya, fakta integritas dari calon mahasiswa bahwa berkas atau dokumen yang diserahkan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya yang dibubuhi metre 10.000 dan ditandatangani. Kemudian Bapak Ibu Guru, apabila Anda sudah melengkapi berkas-berkas tersebut, maka langkah selanjutnya adalah ajukan berkas. Nah, setelah dilengkapi itu tadi sudah berubah menjadi centang hijau seperti itu.
Pastikan tadi yang Anda unggah adalah benar, dan setelah itu berarti status dari biodata diri, linearitas, bidang studi, berkas pendukung semuanya berwarna hijau. Pastikan Anda melengkapi semua prasyarat kelengkapan data agar dapat melakukan proses pengajuan berkas. Oke, kita ajukan berkas. Setelah kita klik ajukan berkas, maka kita ada survei peminatan LP3. Sebelum mengajukan biodata diri, mohon untuk melengkapi survei peminatan LP3. Survei ini bukan merupakan keputusan tempat LP3 Anda untuk mengikuti pelaksanaan PPG. Penempatan LP3 tempat pelaksanaan PPG sepenuhnya merupakan keputusan dari panitia penyelenggara PPG. Silakan Anda pilih minimal 1 LP3 yang paling Anda minati sebagai penyelenggara PPG dalam jabatan. Jadi di situ Anda disuruh memilih minimal 1. Berarti LP3 1 itu harus diisi. Di sini kita isi Universitas Negeri Malang. LP3 2, LP3 3 boleh dikosongkan. Kemudian bidang studi sesuai dengan ijazah tadi. Lalu kita klik lanjut. Setelah kita klik lanjut, kita akan mendapatkan konfirmasi terima kasih telah mengikuti survei peminatan LP3. Data survei peminatan Anda akan disimpan ketika Anda mengajukan biodata diri. Anda ingin mengirim biodata diri Anda sekarang. Nah, apabila Anda sudah yakin, Anda klik simpan. Setelah kita klik simpan, artinya apa? Artinya ajuan verifikasi profil dan berkas pendukung peserta telah berhasil diajukan. Setelah ini, tinggal Bapak Ibu Guru berdoa dan selalu pantau SIM PKB. Kenapa? Karena ajuan verifikasi profil dan berkas pendukung ini nantinya akan ada 3 option, yaitu ditolak perbaikan, ditolak permanen, atau disetujui. Tapi saya doakan semoga ajuan Bapak Ibu Guru semua disetujui. Amin, amin, ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.